Halo, nama saya Ali Kristiantarigan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tahun 2022. Tepatnya saat ini saya sedang menempuh semester 4 dengan NIM 40122111002, di mana di sini saya akan membuat tugas, yaitu tugas video mengenai sosiologi hukum, salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini, di mana Pak Sintong Arion Hutapea yang menjadi dosen pengampunya. Kami diberikan satu kasus tentang pendegradasian moral bangsa melalui beberapa kasus seperti misalnya waria. Kasusnya seperti apa? Misalnya rekaman video aksi 3 orang wanita atau waria itu berjoget di TikTok di titik 0 Pulau Bangka, Pangkal Pinang. Ini viral sekali di dunia media sosial di Bangka, terutama sejak Selasa 16 Januari 2021 yang lalu. Endingnya adalah ketika 3 orang tersebut termasuk 1 orang yang merekam, itu ditangkap polisi karena lantaran aksi tersebut dinilai memperagakan adegan tidak senonoh. Namun menjadi pertanyaan, apakah kita harus melakukan kepastian hukum kepada para waria ini walau ataupun melihat dari dampak pendegradasian moral secara krusial oleh mereka? Namun sebelum itu aku akan jelasin 2 hal terlebih dahulu. Satu, aku rasa ada perbedaan antara waria dan transgender. Waria ketika mereka sebagai penyintas atau masih memiliki kelamin pria tetapi memperagakan seperti wanita. Namun transgender adalah ketika mereka beralih dari satu kelamin awal ke kelamin yang mereka tuju, misalnya dari laki-laki ke perempuan. Itulah 2 hal yang berbeda. Kalau misalnya waria, mereka masih mempunyai kelamin laki, tapi kalau misalnya transgender, kalau mereka berubah, mereka tidak mempunyai kelamin itu lagi pada akhirnya. Namun satu hal, apakah waria itu bisa diberikan kepastian hukum oleh negara, misalnya untuk hal-hal tertentu melihat dari aspek norma-norma yang telah didegradasi. Sebelum itu, aku akan jelasin kepastian hukum apa dan bagaimana kepastian hukum itu berjalan. Kepastian hukum adalah sebuah prinsip yang mengharuskan hukum itu tuh bersifat adil atau bersifat pasti untuk semua orang tanpa memandang hal-hal tertentu. Namun keberadaan waria, kalau kita sangkut pautin di Indonesia, itu menghadapi beberapa banyak dilema secara normatif dan medis. Contohnya misalnya, pemerintah itu hanya mengakui 2 gender, yaitu laki dan perempuan, dan menempatkan kelompok transgender sebagai penyandang masalah di kesejahteraan sosial ataupun waria ini sebagai PKMS. Namun ada beberapa poin itu terkait keberadaan waria itu sendiri dan pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum mereka. Pertama, sejarah identitas waria itu sendiri di Indonesia gimana? Setelah tahun 1965, identitas waria itu mulai muncul dalam sejarah Indonesia dan mencapai puncaknya pada tahun 1970-an. Seperti apa? Masyarakat Indonesia umumnya memiliki toleransi terhadap keberadaan waria pada masa itu. Secara hukum dan agama, pergantian jenis kelamin dilarang atau transseksual dikatakan itu dilarang. Tetapi perkembangan teknologi itu seperti misalnya teknologi medis itu malah mentoleransi penyesuaian jenis kelamin waria melalui tindakan medis, misalnya transgender dan lain sebagainya. Perubahan setelah tahun 1980-an itu terjadi perubahan ketika kelompok-kelompok radikal konservatif muncul atas perubahan identitas ini tidak lagi diterima. Contoh kasusnya Alternia yang terlahir sebagai perempuan tetapi tumbuhnya sebagai lelaki. Meskipun telah melakukan operasi rekonstruksi tubuh menggantikan akta menjadi lelaki, dia tetap dihukum karena pergantian seks yang dilarang ataupun transseksual itu dilarang. Perlindungan hukum dan kesehatan itu ada ketika kamu melakukan ataupun mendapatkan kepastian hukum. Dalam konteks epidemi, AIDS waria itu termasuk populasi kunci yang rentan terhadap HIV. Namun ketidakpastian atau ketidakkakuan eksistensi waria oleh pemerintah itu sangat menghambat perlindungan hukum dan jaminan kesehatan bagi mereka-mereka yang penyandang waria. Itulah kenapa penting untuk terus memperjuangkan hak-hak pengakuan bagi waria agar mereka dapat hidup dengan martabat dan kepastian hukum yang setara dengan warga negara lain misalnya.
Namun, aku akan kasih tahu apa dampak dari kita memberikan kepastian hukum kepada orang-orang seperti penyintas waria dan lain sebagainya. Satu, kepastian hukum itu akan berdampak kepada pengaruh sosial ataupun perubahan-perubahan atau tingkah laku sosial kamu sebagai masyarakat. Contohnya seperti apa? Misalnya kepastian hukum bagi orang-orang yang melakukan poligami, mereka akan diizinkan melakukan poligami. Kepastian hukum bagi orang-orang yang melakukan perceraian, anaknya masih mendapatkan kepastian hukum berupa harta warisan atau pengakuan hak sebagai anak. Itulah artinya kepastian hukum. Berarti kamu mendapatkan sebuah kepastian atau keadilan di dalam suatu negara melalui pandangan hukum misalnya. Namun konsepsi untuk kita mengasih ataupun memberikan kepastian hukum kepada waria, itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya A, akan ada moral-moral yang mungkin bertentangan dengan hal tersebut, ataupun nilai agama yang akan bertentangan. Namun B, pada akhirnya ada masyarakat-masyarakat yang pro atau kontra terhadap keputusan-keputusan pemerintah terkait kepastian hukum ini. Namun C, yang perlu diantisipasi adalah kemarahan publik soal denial ataupun pemikiran pemerintah yang mungkin akan tidak selaras dengan masyarakatnya. Namun ketika kamu memberikan kepastian hukum, ini akan jauh lebih baik ketika kamu mendapatkan hak kamu sebagai masyarakat yang ada di Indonesia. Contohnya seperti apa? Ketika kamu mempunyai hak secara gender, kamu mempunyai hak juga untuk mengecek kesehatan atau diakui pemerintah hak-haknya untuk mendapatkan aksesibilitas kesehatan atau bahkan akses-akses yang lain. Itulah kenapa ketika waria itu melakukan pengecekan, itu akan ada beberapa hal yang akan menjadi kepastian hukum karena simply mereka akan ada gender mereka sendiri. Namun kalau misalnya dampak buruknya, itu akan mendegradasi moral kamu misalnya. Contohnya seperti apa? Kalau kamu sebagai pemerintah itu melakukan kepastian hukum atau memberikan kepastian hukum kepada para waria, akan terjadi beberapa hal yang akan sangat krusial. A, masyarakat kamu akan berpikir kalau kamu itu menormalisasi penyimpangan gender yang dilakukan oleh waria atau transseksual tadi. Itulah kenapa akan ada kemarahan publik dan lain sebagainya. Jadi orang-orang akan berpikir pemerintah sekarang itu adalah pemerintah yang liberal dan sangat liberal, jadi itu akan berbahaya. Namun B, bagaimana sih dampaknya kepada moral kalau misalnya kita kasih kepastian hukum kepada para waria ini? Satu, akan banyak orang-orang seperti waria ini akhirnya menuntut kepada negara untuk diberikan kepastian hukum. Itulah kenapa akan ada penyimpangan moral yang sangat krusial di sisi kamu ketika kamu memberikan ini pada akhirnya kepada para waria-waria tersebut untuk pada akhirnya mendapatkan hak untuk kepastian hukumnya. Namun B, aku rasa kita bisa kasih kok kepastian hukum kepada para waria, namun dengan memperhatikan hal-hal tertentu misalnya. Satu, kamu harus boleh untuk memberikan kepastian kepada waria ataupun kepastian hukum kepada waria ketika dia tidak melakukan degradasi moral misalnya seperti yang kasus di atas tadi. Kalau misalnya waria-waria yang tipenya seperti kasus yang saya bacakan, alangkah lebih baiknya justru pemerintah itu melakukan pengawasan terhadap mereka agar tidak mendegradasi moral-moral dan adat-adat yang ada di dalam masyarakat. Itulah kenapa kamu harus memberikan penanganan terlebih dahulu kepada sumber daya manusia yang untuk siap atau enggak siap, itu untuk atas pengakuan ataupun kepastian hukum ini tadi. Karena akan ada kemarakan ataupun akan ada sekrusial itu ketika mereka mengetahui pemerintah udah memberikan kepastian hukum kepada para waria, berarti segala jenis itu dilegalkan. Itu harus harus dikasih tahu terlebih dahulu kalau kamu boleh melakukan ataupun diakui secara negara itu ketika kamu berkontribusi atau tidak mendegradasi moral bangsa misalnya. Itulah kenapa moral bangsa harus sejalan dengan kepastian hukum, karena kalau nggak ada moral bangsa ini akan tidak jalan pada akhirnya sesuai dengan kebudayaannya. Terima kasih.